Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran prakarya kelas 7. Materi kita hari ini mengenai produk dan proses kerajinan bahan serat. Mari kita lihat materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, syarat perancangan produk kerajinan. Yang kedua, proses perancangan produk kerajinan. Yang ketiga, produk kerajinan serat tumbuhan dan serat hewan. Kemudian yang keempat, kemasan produk kerajinan bahan serat. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini tentunya yang pertama, dapat menjelaskan syarat perancangan produk kerajinan. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan proses perancangan produk kerajinan. Kemudian yang ketiga, dapat menyebutkan produk-produk kerajinan yang berasal dari serat tumbuhan dan serat hewan. Kemudian yang keempat, dapat menyebutkan fungsi kemasan produk kerajinan bahan serat. Kemudian, yang pertama kita akan membahas syarat-syarat perancangan produk kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan, sangat diperlukan memahami bagaimana cara membuat produk atau karya yang berkualitas. Caranya adalah dengan yang pertama itu mengetahui syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Nah, kita lihat ada berapa syarat. Yang pertama adalah dari segi kegunaan, yang kedua kenyamanan, yang ketiga keluasan, yang keempat keamanan, yang kelima keindahan. Kita akan bahas satu-satu. Pertama kita akan membahas syarat kegunaan. Dalam hal ini, produk atau benda kerajinan itu harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai fungsinya. Kemudian syarat yang kedua adalah kenyamanan. Artinya, produk atau benda kerajinan itu harus memberikan kenyamanan bagi pemakainya. Kemudian syarat yang ketiga adalah keluasan. Artinya, produk atau benda kerajinan itu harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Kemudian syarat yang keempat adalah keamanan. Artinya, produk kerajinan atau benda kerajinan yang dibuat itu harus aman, tidak boleh membahayakan pemakainya. Kemudian, syarat yang kelima adalah keindahan. Artinya, produk atau benda kerajinan harus memiliki daya tarik yang lebih dibandingkan dengan benda lainnya, agar orang-orang tertarik untuk membeli atau menggunakannya. Paham ya? Selanjutnya, yang kedua kita akan mempelajari proses perancangan produk kerajinan. Nah, karya atau produk yang baik yang dihasilkan itu tentunya harus melalui proses perancangan yang baik. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan proses perancangan karya kerajinan itu ada apa saja atau urutannya ada apa saja, gitu ya. Ini kita lihat. Kurang lebih ada 8. Yang pertama, jika kita akan membuat kerajinan atau produk kerajinan, maka yang pertama adalah tentukan bahan dan jenis kerajinan yang akan kita buat itu apa. Kalau kita sudah tahu bahan dan jenisnya, yang kedua, mencari ide dari berbagai sumber. Bisa dengan diskusi dengan teman atau bisa mencari dari internet atau sumber-sumber lainnya. Kemudian, setelah mendapatkan ide, buat beberapa sketsa. Mau model yang seperti apa dibuat. Kemudian, karena ada beberapa sketsa,
langkah selanjutnya adalah pilih yang terbaik. Yang terbaik itu yang akan dibuat, tentunya dengan berbagai pertimbangan syarat-syarat tadi. Ada kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan. Itu ya. Kemudian setelah menentukan yang terbaik, sudah tahu apa yang mau dibuat, bentuknya apa, kemudian siapkan alat dan bahannya. Setelah alat dan bahan lengkap, maka langkah selanjutnya adalah proses pembuatan produk kerajinan tersebut. Kemudian, setelah dibuat dan sudah jadi produknya, maka dilakukan evaluasi. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki, mana yang belum rapi, mana yang perlu diberi hiasan atau apapun itu. Setelah itu, setelah tahu apa yang harus diperbaiki, maka direvisi atau mulai diperbaiki. Mana tadi yang kurang rapi atau kurang lengkap, kurang detail, begitu ya. Paham ya? Selanjutnya, yang ketiga, kita belajar mengenai produk kerajinan dari serat tumbuhan dan dari serat hewan. Kita lihat untuk bahan serat tumbuhan dulu. Pengolahan serat tumbuhan itu cukup sederhana, yaitu dengan cara dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Atau bisa juga kalau daun itu bisa dikeringkan dengan cara disetrika biar lebih cepat kering. Tentunya dialasin dengan kertas dulu. Kemudian, teknik yang digunakan untuk membuat produk bahan serat dari tumbuhan itu biasanya menggunakan teknik anyam, tempel, atau jahit. Ya. Kemudian, contoh produk kerajinan serat tumbuhan itu ada dompet, ada topi, ada tempat lampu, ada tikar, dan masih banyak lagi. Ibu akan memberikan satu contoh yang lebih detail. Itu contohnya serat dari daun pandan. Ini adalah daun pandan yang masih hidup. Kemudian ini adalah daun pandan yang sudah diambil dari ini tadi ya, sudah hidup, kemudian dipotong, dikeringkan. Nah, ini bentuk dari daun pandan yang sudah dikeringkan. Kemudian setelah diproses itu salah satu produk yang bisa dibuat dari daun pandan ini adalah tas. Bisa juga dibuat tikar, gitu ya. Kemudian bahan serat hewan. Cara pengolahan bahan serat hewan itu melalui beberapa tahap pengolahan. Yang pertama pencukuran, kemudian pembersihan dengan dicuci, setelah itu pengeringan, kemudian dipintal. Sebenarnya minggu lalu kita sudah belajar ini, cuman Ibu mengingatkan kembali. Kemudian teknik atau produk yang dihasilkan dari bulu itu sering diolah dengan teknik tenun, jahit, dan rajut. Kemudian kita lihat contoh produk kerajinan dari serat hewan. Itu ada syal, ada baju hangat, rompi, ada sepatu, tas, ada topi, kaos kaki, dan lain sebagainya. Satu contoh yang lebih detail itu adalah serat wol dari bulu domba. Ini adalah domba. Ya, bulunya tebal sekali. Kemudian bulunya itu dicukur. Ini adalah contoh dari bulu domba hasil cukuran. Jadi hewannya itu tidak dibunuh ya, tapi bulunya dicukur. Setelah dicukur, dicuci, dikeringkan, dipintal, kemudian jadilah apa ini? Adalah rompi ya. Kemudian bisa juga dibuat yang lainnya. Kemudian yang keempat, kita belajar mengenai kemasan produk kerajinan bahan serat. Kemasan itu berkaitan dengan penyajian sebuah produk
Dan kemasan itu menjadi bagian yang sangat penting dari sebuah karya atau benda atau produk kerajinan. Kemasan itu memiliki fungsi, di antaranya yang pertama untuk menjual produk, yang kedua untuk melindungi produk, yang ketiga untuk memudahkan penggunaan produk, yang keempat untuk memperindah penampilan produk, dan tentunya pada dasarnya itu untuk meningkatkan daya jual atau untuk daya tarik pembeli untuk bersaing dengan produk-produk yang lainnya, gitu ya. Kemudian hari ini ada tugas, yaitu tugasnya membuat produk kerajinan. Buatlah sebuah karya kerajinan dari bahan dasar serat tumbuhan. Boleh dari daun, boleh dari batang, boleh dari biji, boleh dari buah. Kalian bebas mau membuat apa saja. Ibu akan memberikan contoh yang dibuat oleh kakak kelas kalian. Contohnya ini, kalau ini ibu ambil contoh dari internet. Ini figura yang terbuat dari batang daun ya. Jadi kalian bebas mau membuat figur seperti contoh tadi atau mau membuat yang lainnya, boleh. Cari bahan yang mudah ditemukan. Cari dulu di rumah ada apa yang kiranya bisa dibuat. Boleh tanyakan melalui grup WhatsApp atau secara personal chat. Paham ya anak-anak? Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat ya. Selamat pagi.